Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Di video ini kita akan melanjutkan materi mengenai rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Pastikan teman-teman sudah melihat rumus dasar turunan fungsi trigonometri part 1-nya ya. Karena ini masih berhubungan. Baik, kita mulai aja. Contoh 1 Y sama dengan X sin X. Kita sudah membahas contoh soal untuk rumus-rumus yang ini ya di video yang pertama. Sekarang kita akan lanjut untuk contoh-contoh soal yang menggunakan rumus ini. Misalkan Y sama dengan X dikali sin X. Ini artinya ada dua fungsi. Ini sebagai fx dan ini sebagai gx. Kita lihat di sini. Turunannya adalah f aksen X. Berarti X ini kita turunkan. Turunan dari X adalah 1 gitu ya. Kemudian gx berarti ini sin X kita tulis lagi. Dikali sin X ditambah fx. Sekarang yang ini kita tulis ditambah X. Nah, G aksen X berarti turunan dari sin X. Di mana turunan dari sin X ini adalah cos X. Sehingga kita tulis seperti ini. 1 dikali sin X berarti kan sin X. X dikali cos X, X cos X. Selesai ya. Lalu, soal yang nomor 2. Y sama dengan 5X tan X. Sama kayak tadi, berarti kita turunkan dulu yang ini. Turunan dari 5X adalah 5. Kemudian ini tan X kita tulis. Ditambah 5x, sekarang tan x-nya yang kita turunkan gitu ya. Yaitu turunan tan x itu adalah sekant kuadrat x. Sehingga y aksennya adalah 5 tan x ditambah 5x sekant kuadrat x. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Y sama dengan 6 sin 3x dikali cos 3x. Ini ada dua fungsi. Jadi ini kita anggap sebagai fx, kemudian cos 3x ini sebagai gx. Sehingga kita cari turunan dari 6 sin 3x. Nah, turunan dari 6 sin 3x, 3 kalikan dengan 6 sehingga jadi 18. Turunan dari sin itu adalah cos, jadi 18 cos 3x gitu ya. Ini kita tulis lagi, dikali cos 3x. Kemudian yang ini sekarang kita tulis ditambah 6 sin 3x. Lalu kita kalikan dengan turunan cos 3x. Turunan dari cos 3x berarti negatif 3 sin 3x gitu ya. Nah, 18 cos 3x dikali cos 3x berarti jadi 18 cos kuadrat 3x ya. Kemudian ini 6 kali negatif 3 berarti negatif 18. Sin 3x kali sin 3x adalah sin kuadrat 3x. Nah, ini bisa kita faktorkan. Jadi 18 dikali cos kuadrat 3x dikurang sin kuadrat 3x seperti ini ya. Nah, untuk bentuk cos kuadrat 3x dikurang sin kuadrat 3x ini, teman-teman ingat rumus sudut rangkap untuk cos. Sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi 18 cos 6x. Nah, kemudian 18 kali cos 6x ya berarti jadi 18 cos 6x. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 kita menggunakan rumus yang ini. Sehingga ini sebagai fx dan ini sebagai gx. 1 ditambah sin 3x, kalau kita turunkan berarti turunan dari 1 kan 0 ya. Turunan dari sin x itu adalah cos x, sehingga f aksen x-nya adalah cos x. Dikali gx berarti kita kali dengan ini 1 dikurang sin x gitu ya. Kemudian dikurang fx berarti dikurang ini 1 ditambah sin x. Kemudian dikali g aksen berarti turunan dari 1 dikurang sin x. Turunan dari 1 itu 0. Turunan dari negatif sin x berarti negatif cos x. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya dibagi dengan gx kuadrat. Gx-nya yang ini kan berarti kita bagi dengan 1 dikurang sin x kuadrat. Ini kita kalikan, cos x kali 1 berarti cos x ya. Cos x kali negatif sin x berarti kita tulis negatif sin x cos x. Kemudian ini negatif 1 ya. Kalikan dulu ke sini negatif 1. Kemudian kalikan dengan negatif cos x. Maka menjadi ditambah cos x gitu ya. Kemudian negatif kalikan dengan sin x berarti negatif sin x kali dengan negatif cos x. Maka jadi positif sin x cos x. Untuk posisi nggak masalah, mau cos dulu mau sin dulu nggak masalah ya. Nah, lalu ini kita tulis aja tetap. Nah, sekarang teman-teman perhatikan di sini negatif sin x cos x ditambah dengan sin x cos x ini akan menjadi 0. Lalu cos x ditambah dengan cos x akan menjadi 2 cos x gitu ya. Per ini kita tulis aja 1 dikurang sin x kuadrat. Jadi jawabannya cukup sampai sini atau boleh ini dijabarkan. Jadi 2 cos x per ini kan 1 kali 1 berarti 1, kemudian 1 kali negatif sin x berarti negatif sin x ya, kalikan dengan 2 jadi negatif 2 sin x.
Kemudian negatif sin X kali negatif sin X kan berarti positif sin kuadrat X gitu ya. Jadi bisa yang ini, bisa yang ini, tergantung soalnya. Kalau soalnya dalam bentuk PG, tinggal sesuaikan dengan jawaban yang ada di PG. Baik, kita lanjut ke contoh 5. Y sama dengan sin X per sin X ditambah cos X. Sama, kita masih menggunakan rumus yang ini. Jadi, F aksen X-nya adalah turunan dari sin X. Turunan dari sin X itu adalah cos X ya. Dikali GX berarti kita kalikan dengan sin X ditambah cos X. Kemudian dikurang Fx. Fx-nya ini dikurang sin X. Kemudian dikali G aksen X yang ini. Turunan dari sin X ditambah cos X, kita gunakan rumus yang ini nih, lihat. Ya, kalau Y sama dengan Fx ditambah Gx, maka Y aksennya tinggal F aksen X ditambah G aksen X. Jadi tinggal diturunkan satu-satu. Turunan dari sin X apa? Gitu kan? Nah, turunan dari sin X itu adalah cos X. Sehingga kita tulis cos X. Kemudian turunan dari cos X adalah negatif sin X kan? Jadi kita tulis negatif sin X. Seperti ini. Dibagi Gx kuadrat. Yang ini berarti ya. Sin X ditambah cos X kuadrat seperti ini. Kemudian ini kita kalikan. Cos X kali sin X berarti sin X cos X ya, atau cos X sin X nggak masalah pokoknya untuk posisi. Kemudian cos X kali cos X berarti menjadi cos kuadrat X ya. Kemudian ini negatif sin X kali cos X berarti negatif sin X cos X. Kemudian negatif sin X kita kalikan dengan negatif sin X sehingga menjadi positif sin kuadrat X gitu. Sin X kali sin X maka menjadi sin kuadrat X. Kemudian sin X kali cos X berarti sin X cos X. Kalikan dengan 2 sehingga menjadi 2 sin X cos X. Lalu cos X dikali cos X adalah cos kuadrat X gitu ya. Kemudian teman-teman perhatikan. Ini sin X cos X dikurang sin X cos X maka menjadi 0. Kemudian cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X atau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama aja. Itu adalah 1. Rumus identitas ya. Nah, yang penyebutnya juga sama. Ini sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu adalah 1 kan. Jadi bisa kita tulis 1 ditambah 2 sin X dikali cos X. Bisa ditulis seperti ini. Lalu teman-teman ingat juga 2 sin X cos X ini adalah rumus sudut rangkap sin. Sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi 1 per 1 ditambah sin 2X. Seperti ini. Bisa ya? Baik, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 6. Y sama dengan sin kuadrat 2X ditambah 3. Berarti rumus yang kita gunakan yang ini, perpangkatan. Dimana ini N-nya adalah 2, sehingga Y aksennya adalah 2. Kemudian Fx-nya, pangkatnya kita kurang 1. Berarti ini 2 dikurang 1 kan 1 ya. Tulis aja berarti jadi sin 2X tambah 3. Kemudian F aksen X. Nah, F aksen X berarti sin 2X tambah 3. Turunan dari sin 2X tambah 3. Itu turunannya adalah 2, ya kan? Dari sini. Turunan dari sini adalah cos 2X tambah 3. Sehingga kita tulis seperti ini. Lalu 2 kita bisa kalikan dengan 2. Berarti menjadi 4. Sin 2X ditambah 3 dikali cos 2X ditambah 3. Nah, teman-teman perhatikan lagi. Bentuk ini bisa kita ubah menjadi rumus sudut rangkap. Dimana 4 ini kan 2 kali 2 ya. Jadi 2 dikali 2 gitu ya. Nah, 2 sin 2X tambah 3 dikali cos 2X tambah 3 bisa kita ubah menjadi sudut rangkap sin. Sehingga ini menjadi 2 yang ini. Nah, 2 dari sini masuk ke dalam rumus sudut rangkap sin. Sehingga kita ubah menjadi sin 2 dikali 2X tambah 3. Nah, ini tinggal kali aja. 2 kali 2X berarti 4X, 2 kali 3, 6. Sehingga bisa kita tulis 2 sin 4X ditambah 6. Oke, bisa ya? Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke contoh 7. Y sama dengan cos pangkat 3 dikali 3 dikurang 2X. Nah, ini berarti 3-nya kita tuliskan di depan. Kemudian 3 dikurang 1. Jadi cos kuadrat 3 dikurang 2X gitu. Nah, sekarang teman-teman cari turunan dari cos 3 dikurang 2X. Yaitu negatif 2. Turunan dari cos negatif sin ya. Jadi negatif sin 3 dikurang 2X seperti ini. Kemudian 3 cos kuadrat 3 dikurang 2X. Ini kita kalikan berarti jadi positif ya. Jadi 2 sin 3 dikurang 2X seperti ini. Kemudian ini 3 dengan 2 bisa kita kalikan. Menjadi 6 cos kuadrat 3 dikurang 2X sin 3 dikurang 2X. Bisa sampai sini. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. Bentuk ini bisa kita ubah menjadi 3 dikali 2 sin 3 dikurang 2X dikali cos 3 dikurang 2X. Ini sin yang ini ya. Cos yang ini berarti
Masih ada satu cos lagi kan, karena ini cos kuadrat. Bisa kita jabarkan seperti ini, cos 3 dikurang 2x gitu. Nah, bentuk yang ini bisa kita ubah menjadi sudut rangkap sin. Sehingga bisa kita ubah menjadi 3 dikali sin 2 dikali 3 dikurang 2x seperti ini ya. Jadi bentuk yang ini kita ubah jadi ini. Dikali cos 3 dikurang 2x seperti ini. Nah, sehingga ini bisa kita kalikan. 2 kali 3 berarti 6 kan. Jadi 3 sin 6 dikurang 4x gitu ya. Dikali cos 3 dikurang 2x. Jadi jawabannya bisa seperti ini. Bisa ya? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh 8. Y sama dengan akar sin X. Nah, akar sin X ini pertama kita ubah dulu menjadi Y sama dengan sin pangkat 1/2X. Nah, artinya kita bisa menggunakan rumus ini lagi. Jadi Y aksennya ini 1/2. Kemudian 1/2 dikurang 1 kan negatif 1/2 ya. Jadi sin negatif 1/2x. Kemudian turunan dari sin x adalah cos x. Kita tulis seperti ini. Nah, karena ini pangkat negatif itu bisa kita turunkan gitu aja ya. Jadi ini 1 kalikan dengan cos x. Kemudian ini 2 kita kalikan dengan sin pangkat 1/2x. Jadi ini pangkat negatifnya kita hilangkan. Nah, kemudian ini bisa kita ubah lagi. Sin pangkat 1/2x-nya menjadi akar sin x. Ya, sehingga ini 1 kali cos x adalah cos x, 2 dikali ini kita ubah menjadi akar sin x. Sehingga ini jawabannya. Bisa ya? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Y sama dengan x kuadrat dikali cos x dikurang x. Ini ada pengurangan. Ingat kalau pengurangan berarti kita turunkan satu persatu. Jadi yang ini dulu kita turunkan, kemudian yang ini kita turunkan. Nah, bentuk yang ini x kuadrat cos x. Ini adalah bentuk perkalian. Jadi kita gunakan bentuk perkalian ini. Caranya menggunakan ini. F aksen x. Turunan dari x kuadrat berarti adalah 2x gitu ya. Kemudian cos x kita tulis ditambah x kuadrat gitu kan. Turunan dari cos adalah negatif sin. Sehingga seperti ini. Lalu ini turunan dari x ini adalah negatif 1 gitu. Nah sekarang kita lanjutkan. Ini berarti 2x cos x ya. X kuadrat dikali negatif sin berarti kan negatif x kuadrat sin x seperti ini. Dikurang 1. Udah selesai. Bisa ya. Nah sekarang kita lanjut ke soal nomor terakhir. Y sama dengan sin pangkat 4x dikurang cos pangkat 4x. Sama kayak tadi. Ini ada perpangkatan dikurang perpangkatan. Jadi kita turunkan bentuk yang ini. Kemudian turunkan bentuk yang ini. Nah karena ini bentuk perpangkatan maka kita gunakan rumus yang ini. Jadi kita tulis 4 dikali sin jadi pangkat 3 ya, x, kemudian turunan dari sin x itu adalah cos, jadi kita kalikan dengan cos. Kemudian yang ini berarti dikurang 4 ya, 4-nya kita kalikan ke sini, jadi cos pangkat 3x, kemudian turunan dari cos adalah negatif sin x. Mohon maaf, ini kayaknya belakangan nih munculnya, animasinya. Ini harusnya ada negatif sin x. Oke, kita tulis dulu aja. Nah, ini jadi kita tulis 4 sin 3x dikali cos x. Ini kan negatif kali negatif berarti kan positif ya. Sehingga kita tulis ditambah 4 cos pangkat 3x dikali sin x gitu. Nah, selanjutnya ini bisa kita faktorkan. Nah, ini baru muncul nih. Nah, sekarang bentuk ini bisa kita faktorkan menjadi 4 dikali sin x cos x dikali sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x. Bisa ya? Nah, 4 sin x dikali cos x ini bisa kita tuliskan 2 kali 2 sin x dikali cos x ya. Kalau mau kita jabarkan, kalau yang udah bisa langsung boleh langsung. Nah, sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x ini kan 1. Jadi bisa kita tulis gini. Kemudian 2 sin x dikali cos x bisa kita ubah menjadi sudut rangkap sin. Sehingga menjadi 2 dikali sin 2x dikali 1 kan udah nggak akan ngerubah. Sehingga jawabannya seperti ini. 2 sin 2x. Oke, bisa ya teman-teman ya. Sampai sini dulu. Coba teman-teman kerjakan latihan ini. Ada 10 soal. Mudah-mudahan bisa. Kalau ada kendala silahkan tulis di kolom komentar. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.